Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Nabla Education. Oke, di video kali ini kita akan bahas soal OSN Fisika SMA tahun 2013 ya, tingkat kabupaten nomor 5. Oke, teman-teman udah bisa lihat soalnya di layar ya. Kita baca soalnya. Sebuah bola biliar dengan jari-jari R, masa M, dan momen inersia I berada di atas meja biliar. Bola disodok dengan gaya horizontal sehingga bergerak menggelinding ke kanan tanpa slip dengan kecepatan U. Oke, kemudian bola mengenai dinding meja biliar yang memiliki ketinggian tepi H seperti ditunjukkan pada gambar. Akibatnya, bola itu berbalik menggelinding tanpa slip lagi ya dengan kecepatan V. Tentukan hubungan antara H dan R agar kondisi ini terjadi. Anggap bola mengenai tepi meja dengan arah normal. Oke, kita kerjakan soal ini ya. Sebelumnya kita gambarkan dulu peristiwa yang terjadi pada kasus ini. Oke ya, jadi kita misalkan titik kontak antara bola dengan meja itu misalkan di sini ya. Ini di sini titik kontaknya, kemudian di sini titik kontaknya. Oke. Kemudian bola itu dibilang bahwa pada saat sebelum bertumbukan dengan meja dia punya kecepatan pusat masanya itu U ya. Misalkan di sini U. Kemudian setelah bertumbukan dia punya kecepatan berbalik arah dengan kecepatan misalkan V. Di situ diketahui kecepatannya V. Kita gambarkan di sini dia punya kecepatan V. Kemudian posisi awal berarti dia menggelinding ke kanan. Misalkan kita beri simbol dia punya kecepatan sudut omega 0. Kemudian setelah menumbuk dia akan berbalik arah juga. Kecepatan sudutnya misalkan omega. Nah, jadi seperti ini kejadian yang terjadi pada bola itu ya. Kemudian kita bisa tinjau yang pertama impuls yang terjadi ya. Jadi perubahan impuls linearnya dulu. Kita mulai dengan impuls linear. Nah, impuls linear itu kan kita beri simbol IL gitu ya. Impuls linearnya itu kan sama dengan M dikali delta V kan. Perubahan momentumnya. Berarti impuls linear itu anggap di sini nanti akan bekerja gaya F ya, yang mestinya arahnya ke kiri ya, bekerja gaya F pada titik kontak ini. Impuls linear itu berarti F dikali delta T sama dengan M dikali delta V-nya, ini berarti kan yang akhir itu V ke arah kiri kita buat negatif, jadi negatif V dikurang yang awal itu ke kanan U, positif U. Nah, seperti ini. Berarti kita dapat persamaan F dikali delta T sama dengan minus M dikali V plus U. Oke, kita ambil nilainya saja atau kita ambil besarnya saja dengan mengabaikan tanda negatif di sini. Yang negatif hanya menunjukkan arah impulsnya ke arah kiri. Kalau kita ambil besarnya, maka F kali delta T sama dengan M dikali V plus U. Oke, ini jadi persamaan pertama kita. Kemudian yang kedua, kita tinjau impuls anggulernya. Karena dia juga arah putarannya berubah ya. Maka di situ akan bekerja impuls angguler. Kita buat di sini impuls anggulernya berarti impuls anguler atau IA gitu ya, kita sebut IA, itu berarti kan I momen inersia dikalikan delta omega. Impuls anguler itu berarti torsi dikalikan dengan delta T sama dengan I-nya kita biarkan I, delta omega sama ya, minus omega dikurang omega 0 ya. Minus omega dikurang omega 0. Atau dengan cara yang sama kita ambil nilainya saja dengan mengabaikan tanda negatif yang hanya menunjuk arah. Berarti torsi dikali delta T sama dengan I dikali omega plus omega 0. Oke, ini persamaan kedua kita. Oke, kemudian kita tinjau torsi yang bekerja pada bola ini ya. Berarti torsinya sendiri, torsi itu kan sama dengan F dikalikan dengan lengan gayanya. F-nya itu F, ya, dikalikan lengan gayanya adalah jarak dari gaya ke pusat masanya, berarti H dikurang R ya. Jadi segini kan H nih. Ini kan H. Oke, kemudian yang ini R. Berarti H minus R. F dikali H minus R. Itu torsinya. Torsi itu juga I dikali alfa, ya kan? I dikali alfa sama dengan F dikali H minus R. F dikali H minus R. Oke, ini persamaan yang ketiga. Oke, selanjutnya kita ya kombinasikan ya, kita selesaikan matematikanya. Ini persamaan 1, 2, dan 3. Kita mulai dari sebentar. Kita mulai dari memasukkan nilai torsinya ya. Torsi itu F dikali O. Ini kita biarkan aja ya. Ini nggak usah diubah jadi I kali alfa karena kita nggak
butuh alfanya. Ini biarkan aja torsi ya. Torsi itu F dikali H minus R. Kita masukkan ke sini. Persamaan 3 masuk ke persamaan 2 ini. Torsinya kita ganti F dikali H minus R dikali delta T sama dengan momen inersianya kita biarkan I dikali omega plus omega 0. Oke. Lalu F-nya bisa kita ganti dengan ini. F dikali delta T-nya kita bisa ganti dengan M dikali V plus U. Jadi kita gantikan ya di sini F ya dikali dengan delta T-nya kita ganti M dikali V plus U dikali V plus U dikali lagi dengan H minus R sama dengan ini momen inersianya kita biarkan I dikali omega plus omega 0. Kemudian omeganya bisa kita nyatakan dalam V dan U kan berarti. Jadi ini M, ini V plus U dikali H minus R. Kemudian momen inersianya ya bola biliar itu berarti bola pejal. Berarti 2/5 mr kuadrat dikali omega itu berarti yang akhir ya. V per R ditambah omega 0 itu yang awal U per R. Oke. Berarti R-nya boleh kita coret nih satu dengan ini. Kemudian V plus U-nya sama, kanan dan kiri boleh kita coret juga ini. V plus U, V plus U. Oke, maka kita tinggal punya, M-nya juga bisa dicoret. M dengan M. Maka hasilnya menjadi H minus R sama dengan 2/5 R gitu kan. Ini masih ada R1. Berarti H sama dengan R-nya pindah ke kanan, 2/5 ditambah 1, 5/5. Jadi 7/5 R. Oke, jadi kita sudah dapatkan H-nya sama dengan 7/5 R. Kita baca soalnya, tentukan hubungan antara H dan R. Sudah ini. Jadi H-nya sama dengan 7/5 R atau R-nya 5H/7. Oke, kita sudah dapatkan jawabannya. Oke, ya, itu video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.